Memilih caleg itu hampir sama dengan memilih pasangan hidup. Nah, kalau kita salah memilih suami atau salah memilih calon istri, maka yang akan rusak adalah satu keluarga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Re, wang. Hari ini kita kumpul sore-sore hanya ingin untuk berjuang. Oh iya. Saya ini namanya Fadilur Rahman. Asli lahir dari Barabai, Hulu Sungai Tengah. Sejak umur 1 tahun udah tinggal di Banjarmasin. Hari ini saya berusia 29 tahun dan sedang mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari PDI Perjuangan untuk dapil seluruh kota Banjarmasin. Seluruh kota Banjarmasin. Nomor urut 3. Bersama Bang Fadilur Rahman. Nomor urut 3. Nah, kalau misalnya background Pian apa? Pendidikan Pian apa sebelumnya? Jadi dari kecil memang pendidikan itu SD, SMP, SMA itu di kota Banjarmasin. SD itu di SD Kebun Bunga 4, kemudian SMP di SMP 6 Banjarmasin, menyambung di SMA 3 Banjarmasin. Nah, kemudian S1 kuliah di Fakultas Hukum Unlam tahun 2008 masuk. Selesai kuliah langsung ke Universitas Brawijaya di Malang ngambil S2. 2012 masuk, 2014 keluar. Nah, 2014 mulai masuk dunia kerja, jadi advokat sampai dengan hari ini. Baru tahun 2018 dapat kesempatan lagi beasiswa untuk melanjutkan S3 di Universitas Airlangga Surabaya sampai dengan sekarang. Menuju doktor. Mudah-mudahan Menuju dokter 29 tahun. Mantap juga Pian. Kayak apa caranya kayak itu? Ini jar orang tuh kita ini pintar tuh kada benar. Oke. Tapi bejo. Lah. Bejonya gara-gara pintar. Alhamdulillah kita termasuk orang yang beruntung aja sebenarnya. Iya. Ya, karena memang kalau dilihat dari sisi ekonomi keluarga, ya ekonomi keluarga biasa-biasa saja. Bahkan ulun itu dari umur 1 tahun sudah ditinggalkan abah, sudah jadi yatim sejak umur 1 tahun. Artinya apa? Sejak umur 1 tahun itu kuitan ulun mama ulun ini menjadi single parent untuk membesarkan ulun. Nah, alhamdulillah banyak kepedulian dari orang lain. Makanya dari sekolah itu SD, SMP, SMA itu selalu dapat beasiswa. Kemudian ya mungkin karena jar kurang berprestasi juga Pak. Jadi alhamdulillah S1 dapat beasiswa, S2 dapat beasiswa sampai S3 alhamdulillah. Jadi karena tapi banyak merepoti kuitan gitu nah. Mungkin rezekinya sudah di situ. Nah, itu benar ya. Kegiatan sosial Pian apa aja nih Bang? Nah, Bang Wahini. Yang Wahini ulun ditugaskan jadi ketua KNPI. Nah, di KNPI ini kan kita banyak mitra, banyak mewadahi OKP kan. Nah, OKP ini yang kita bina, kemudian kita kolaborasi dan sinergi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, memang ini baru sekitar 1 tahun ulun di KNPI. Di KNPI ada berapa Bang yang dinaungi? OKP di KNPI ini di atas kertas lah ada sekitar 78 OKP tingkat provinsi. Nah, kalau nasional kan ada 150-an tuh. Nah, yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ada 78. Memang banyak dari sisi jumlah gitu. Cuma memang kita akui aja di antara 78 organisasi itu yang hidup ya mungkin separuhnya, yang artinya organisasinya itu jalan perkaderannya, aktivitasnya jalan, program kerjanya jalan. Nah, itu mungkin tidak banyak. Ini sebenarnya PR. Karena kan berat juga menjalankan organisasi ini, Bro. Wah, kada gampang gitu. Bro, kayak partai lain. Karena apa? Itu kan bagus. Ayo bagus sama aja. Sama aja 01. Pasar sponsor. Tadi berbicara sudah tentang organisasi yang Pian geluti. Sekarang soal caleg. Kenapa jadi Pian Hakun mencalek? Oh, minum dulu. Ini minum dulu. Lihat tangan tuang lehernya. Oh iya. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa Pian memutuskan hendak mencalek di umur 29 tahun dengan kesibukan yang luar biasa? Ya. Sebenarnya kalau niat mencalek itu sudah lawas. Bahkan sejak 2014 kita sudah pengen nyalek juga. Periode yang lalu. Cuman memang waktu itu kita baru lulus kuliah. Sadar diri lah, kita ini kan perlu yang namanya penggemblengan, pematangan karakter, kemudian pematangan apa juga karir.
serta pencukupan kebutuhan hidup. Ya loh, Lagi. saatnya tahun 2019 ini mengambil momentum. Nah, makanya kita maju. Oh, gitu. Mengapa jadi anak maju? Nah, karena gerigitan Nah, sebenarnya. ya bener. Nih masuk nih. Gagasan yang Hanafian bawa. Nah, berangkat dari sebenarnya kita ini kan anak muda. Ya loh. Mahasiswa dulu ulun dikenal sebagai demonstran juga zaman mahasiswa. Bakar-bakar ban juga. Bakar sate juga. Bakar sate juga. Nah, berawal dari sana kita melihat sebenarnya banyak kejanggalan-kejanggalan dalam pembangunan, serta kadang-kadang kita ini punya ide tapi kadang kalau kita laksanakan gitu nah. Ya loh, biasanya anak muda tuh punya gejolak gitu. Wah, ini sebenarnya bisa lebih baik loh sebenarnya. Misalnya ada permasalahan taman kota misalnya. Ya kita punya konsep yang lebih friendable, yang lebih family, yang lebih modern. Tapi kok kenapa bangunannya tahun yang bahari-bahari lah, yang lain yang ini yang bahari-bahari itu kenapa bisa maulahnya yang kayak itu aja gitu nah, kayak biasa-biasa aja, kayak kerada lagi kah pemikirnya gitu nah, kan di dewan di eksekutif kayak kerada lagi pemikir. Dari situ kita berangkat gelisah kan. Jadi sebenarnya niat ini berangkat dari kegelisahan kita melihat pembangunan, melihat penyikapan pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan sosial khususnya di kepemudaan. Nah dari situ kita berniat untuk maju sebagai anggota dewan. Gerigitannya salah satunya tadi tentang infrastruktur lah. Salah satunya infrastruktur. Itu yang Hanafian perjuangkan Ya, nantinya. itu yang kita perjuangkan. Selain itu ada lagi juga Bang? Nah kita ini pengen melakukan perubahan sebenarnya di dewan ini. Dewan ini kan ibarat kata dekatnya dengan rakyat itu kata orang. Ya tahun-tahun seperti ini aja nah, bulan-bulan pemilihan hanya mulai beberapa pulang karena imbah dilantik ya mungkin bisa jadi lupa pulang Kada tahu mau pulang deh. Nah ini yang ulun jadikan catatan. Maksudnya kalau ulun kena terpilih jangan sampai ngumpati senioran yang kayak itu ya Allah. Nah, makanya kita berharap ulun akan bisa merubah mindset anggota dewan. Interaksi antara anggota DPRD dengan masyarakat itu dipersering. Semakin dipersering, maka ide-ide itu keluar. Ide-ide keluar, maka kita bisa diskusikan untuk bisa kita eksekusikan bersama dengan pemerintah provinsi. Bentuk keterbukaan apa yang akan kita laksanakan? Di DPRD itu banyak macam-macam mekanisme rapat atau mekanisme penyaringan aspirasi. Yang paling mutakhir itu namanya reses. Reses itu adalah kembalinya anggota dewan itu ke daerah pemilihannya, ya kan? Mendatangi konstituen, artinya mendatangi para pemilihnya dulu. Nah, reses ini ditanggung biayanya oleh negara. Ada biaya pelaksanaan lah. Di situ interaksinya yang terjadi hari ini itu biasa-biasa aja. Paling ada 1-2 dewan yang bagus lah melaksanakan reses. Tapi kebanyakan reses ini dilaksanakan ya ada modern gitu menurut kita. Ya, kayak itu aja. Kita pernah Unbian tebele resesnya misalnya berenangan mulai Betacun, mulai Jembatan Dewi. Nah, misalnya gitu. Misalnya resesnya kita mendatangi jalan yang rusak misalnya kan. Kita adakan acara di jalan yang rusak itu misalnya. Kemudian mendatangi puskesmas yang hampir hancur misalnya. Sekolahan kan misalnya. Atau pesantren gitu. Nah, sebenarnya kayak itu yang dibutuhkan masyarakat didatangi. Jangan hanya saat reses. Itu satu, reses. Yang kedua, yang namanya di dewan itu ada mekanisme rapat. Ada rapat anggota DPR, ya kan? Rapat komisi, rapat badan, rapat gabungan komisi. Nah, kalau dewan itu punya fraksi-fraksi, misalnya partai itu kan punya fraksi masing-masing. Misalnya kayak fraksi PDI Perjuangan. Nah, ulun hendak karena di fraksi PDI Perjuangan itu kita membuat rapat fraksi yang terbuka gagasan masyarakat. Selama ini kan ada rapat fraksi itu hanya anggota fraksi. Misalnya anggota fraksi PDI Perjuangan hari ini 8. Ya 8 orang itu aja rapatnya. Wah, hendak ulun kena rapat ini dibuka. Jadi kita undang tokoh pemuda, kita undang tokoh masyarakat. Bahkan masyarakat yang hendak datang tanpa embel-embel organisasi, tanpa embel-embel politik tertentu itu bisa datang dan langsung menyampaikan aspirasinya ke rumah DPRD, ke rumah rakyat. Nah, kita akan melaksanakan ini ketika terpilih nanti, biar
semakin banyak mendengar, semakin banyak ide dan semakin banyak gagasan yang bisa kita laksanakan. Kalau berkaitan dengan pemuda, iya. Karena pian menganu KNPI lah. Iya. Apa juga bang yang anak pian perjuangkan di legislasi ini kalau pian terpilih? Gini, anak muda di Kalimantan Selatan itu kreatif. Anak muda di Kalimantan Selatan itu banyak punya ide-ide yang kada pasaran. Nah, kreativitasnya itu kalau dibendung lagi sudah. Hari ini apalagi zaman modern kan, IT ini sudah berkembang, sosmed berkembang. Anak muda kita jangan sampai stagnan jalannya gitu aja. Sekarang apa? Kalau kita di dewan, kita kan bisa meminta kepala dinas Pora misalnya, tolong dong jangan bantu OKP aja gitu. Ini komunitas-komunitas pemuda yang semakin kreatif ini tolong dibantu juga. Anggarannya diperhatikan, fasilitasnya diberikan gitu kan. Nah kalau kita di dewan kan kalau kita mengendorse itu memaksa pemerintah daerah supaya lebih peduli. Kalau ulun di KNPI ya bisa di dalam rapat-rapat itu, tapi kan tidak punya daya tekan yang lebih, ya kan? Kalau kita di dewan, kita punya kekuasaan, kita punya yang namanya kekuasaan di bidang budgeting. Artinya apa? Kita bisa menganggarkan sesuatu. Kawan-kawan yang komunitas-komunitas pemuda ini akan kita kumpulkan, misalnya nantilah kita kumpulkan, kita serap aspirasinya hendak apa gerak supaya semakin berkembang ya anak muda. Yang selama kegiatannya positif, maka pemerintah daerah harus bantu. Satunya yang paling penting, memilih caleg itu hampir sama dengan memilih pasangan hidup. Nah, kalau kita salah memilih suami atau salah memilih calon istri, maka yang akan rusak adalah satu keluarga. Tapi bila pian salah memilih pemimpin, yang rusak bukan hanya satu keluarga, tapi seluruh keluarga di wilayah itu. Maka hati-hati memilih pemimpin, cari yang bujur-bujur berkualitas. Itu aja. Mantap. Fajrul Rahman, SHMH, Iya. dan calon dokter. Amin. Ya, jadi tadi kesimpulannya, pilih caleg itu bujur-bujur, tahu bebet bebotnya, tahu dengan backgroundnya apa, tahu kapasitasnya seperti apa, kompetensinya seperti apa, ya itu lah. Dan tadi kalau misalnya pilih caleg itu sama kayak memilih pasangan hidup. Kalau misalnya salah, bisa jadi kena seluruh keluarga yang rusak. Itulah tadi Bang Fajrul Rahman, SHMH, dan calon dokter. Nah bang, sekarang kita masuk di kayak orang ya bang. Jadi nantinya ada dua pilihan. Ada ini dulu. Kalau misalnya ulun sebutkan satu kata, pian artikan apa? Kayak itulah. Yang kayak itulah bang lah. Ya. Lo. Nah, ini ulun mencari dulu lah. Teringat tanda-tandanya di mana. Nah, pacul. Ini penting mana nih masalahnya. Bang, mulailah, siap lo bang ah. Ya. Nah. PDIP Menang. Mardhani Haji Maming, Ketuaku. Sandiaga Uno, Sandiwara kali ya. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden. hari ini atau Luna Maya bang? Luna Maya. Oh Luna Maya. Karena ya kalau Karena apa bang? karena tersakiti. Oh karena sakit ya. Kita pro kepada orang yang tersakiti bro. Itu tadi bareng Fajrul Rahman, SHMH, caleg DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dapil Kota Banjarmasin, yang dibawa penyerapan ide, kemudian juga keberpihakan pada anak muda. Bagaimana anak muda bisa berkontribusi dalam pembangunan, entah itu juga lewat komunitasnya ataupun organisasi sosial yang lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan yang Bang Fajrul tadi, silakan nantinya memilih di 17 April 2019. Dan nantinya juga teman-teman bakalan lihat caleg-caleg yang lain, caleg-caleg kita, entah itu kabupaten kota, provinsi, ataupun nanti DPR RI. Dan sampai jumpa lagi nantinya di Kepoin Caleg bersama di kelas X Kenya Production. See you.